Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ke teman-teman ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan juga SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita masih membahas ya di seputar latihan pendaftaran, yang mana mungkin adik-adik saat ini ya sudah ada yang melakukan latihan pendaftaran dan juga mungkin ada yang belum melakukan latihan pendaftaran. Di sini nanti kita akan sedikit berbagi informasi teman-teman ya, banyaknya pertanyaan dari adik-adik atau calon peserta didik baru ya. Nah, ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang kita rangkum teman-teman ya. Yang pertama di sini ada, apakah latihan pendaftaran itu harus sama ya dengan saat pendaftaran? Ini juga banyak sekali yang ditanyakan. Terus yang kedua, apakah bisa ya data latihan itu diganti saat pendaftaran asli? Jadi artinya ketika teman-teman itu latihan sudah memilih sekolah, sudah memilih jurusan, dan nanti apakah harus sama pilihan saat latihan pendaftaran dan juga saat pendaftaran asli ya. Terus yang perlu kalian ketahui ya, di dalam jadwal memang ini masih latihan ya. Jadi artinya latihan ini teman-teman masih mencoba atau simulasi. Nah, nanti waktu latihan asli itu dibuka mulai tanggal 20 ya, yaitu untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan juga jalur prestasi hasil lomba. Jadi untuk selama latihan teman-teman nanti apapun yang kalian lakukan itu nanti tentunya ya akan bisa dirubah di saat pendaftaran asli ya. Nah, mungkin ada juga yang menanyakan ya, jadi hari ini latihan SMA ya, besok misalkan mendaftar SMK, apakah bisa? Nanti kita juga akan memberikan informasi-informasi lain terkait di PPDB Jatim tahun 2022 ini. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukadr.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti hari ini akan kita jelaskan. Semoga menambah informasi dan wawasan kalian semua. Oke, yang pertama tentunya di sini ada pertanyaannya. Jadi, apakah latihan pendaftaran harus sama ya saat dengan pendaftaran asli? Jadi artinya yang sekarang masih jadwal pendaftaran ya, yaitu tanggal 13 sampai dengan 18. Apakah nanti data yang kalian inputkan ya, sekolah atau jurusan yang kalian pilih, apakah harus sama ketika nanti teman-teman melakukan pendaftaran asli ya, baik di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 maupun di tahap 5. Nah, ini jawabannya tidak harus teman-teman ya. Jadi tidak harus. Ketika nanti teman-teman mencoba untuk memilih sekolah dan jurusan ya, itu tidak harus sama, artinya boleh berbeda. Nah, tetapi jika sama ya boleh saja, jadi tidak ada masalah. Jadi ketika teman-teman hari ini misalkan memilih hanya satu sekolah atau dua sekolah ya, atau mungkin ada yang sudah memilih 3 sekolah, atau mungkin yang SMK ya, dia sudah mencoba dari dalam zona, luar zona ya, nah, ini semuanya bebas, tidak jadi masalah. Nah, nanti ketika waktu daftar apakah harus sama ya, artinya ketika kalian latihan dengan pendaftaran saat dibuka itu apakah harus sama ya? Tidak harus artinya, tetapi jika sama ya boleh saja, jadi tidak masalah. Mungkin kalau sama ya, mungkin kalian akan lebih mudah ya. Nah, tapi juga perlu diingat ya, bahwa ketika kalian memilih ya tentunya harus di cross check dulu ya, apakah sekolah yang kalian tuju itu sudah benar atau belum, artinya sudah memenuhi kriteria kalian ya, nilai terakhir yang diterima berapa dan juga jarak terjauhnya berapa, itu harus menjadi pertimbangan kalian. Paham ya? Oke, yang pertanyaan kedua itu adalah, apakah latihan pendaftaran ini datanya bisa diubah atau dihapus? Jadi artinya mungkin hari ini dia melakukan pendaftaran SMA ya, karena dia sudah memilih ya, ternyata ketika dia memilih sekolah ya 1, 2, 3, ternyata dia ada kesalahan. Saya ada kesalahan sekolah misalkan, atau mungkin dia seharusnya hanya memilih 2 sekolah saja. Itu apakah datanya bisa dihapus? Nah, ini jawabannya ya, data yang terisikan atau data yang sudah kalian inputkan saat latihan pendaftaran itu data akan otomatis terhapus ya setelah 24 jam. 24 jamnya akan tentunya dihitung dari jam 00 ya, jam 00 atau 01 lah ya, 24 jam, dan kembali lagi ya, kembali ke awal lagi. Artinya misalkan hari ini kalian melakukan latihan pendaftaran, maka besok data itu sudah akan kembali ke 0 lagi.
Artinya data itu akan terhapus oleh sistem secara otomatis. Jadi kalian nggak perlu khawatir data kalian itu nanti bisa dirubah. Nah, besoknya teman-teman bisa melakukan latihan pendaftaran lagi. Paham ya? Jadi misalkan hari ini ada kesalahan dalam memilih sekolah atau memilih jurusan, tidak perlu khawatir, besok bisa dicoba lagi untuk melakukan pemilihan jurusan atau sekolah yang benar sesuai dengan keinginan kalian. Paham ya? Yang ini contohnya ya, misalkan kalian sudah memilih ini ya, misalkan pilihan pertama di SMA Negeri 14 Surabaya ya, pilihan kedua misalkan SMA Negeri 17, SMA Negeri 1 Sidoarjo ya, misalkan apa ini saya mau ganti, apakah bisa ya? Bisa saja, tetapi tidak hari ini ya, tapi besok ya. Jadi misalkan ada kesalahan data saat latihan pendaftaran, tidak masalah, besok bisa diulang lagi, otomatis data itu akan hilang. Atau mungkin yang salah milih jurusan ya, ini SMK Negeri 1 Surabaya, misalkan dia salah jurusan ya, SMK Negeri 10 Surabaya, misalkan salah jurusan, tidak masalah, ini biarkan saja, besok ya otomatis datanya sudah akan nol lagi. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran ulang atau bisa melakukan latihan ulang. Paham teman-teman ya? Terus yang berikutnya, pertanyaan ini dari sini, nah jika kita saat latihan sudah benar memilih sekolah dan jurusan, bolehkah saat pendaftaran kita tidak memilih? Ini jawabannya ya jelas ya, jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh ya. Jadi latihan pendaftaran ini hanya untuk latihan saja dan datanya akan dihapus sistem. Dan siswa wajib melakukan pendaftaran sesuai jadwal. Jadi apapun yang kalian lakukan nanti ketika latihan pendaftaran itu semuanya akan terhapus ya, akan terhapus oleh sistem, dan kalian wajib untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal. Nah, pendaftaran asli itu nanti sudah tidak main-main lagi seperti saat latihan. Kalau latihan kan bisa gonta-ganti ya, hari ini misalkan daftar sekolah ABC ya, besok mau daftar lagi boleh. Tapi kalau sudah pendaftaran asli tidak bisa tidak bisa gonta-ganti. Harus kalian tentukan mulai dari sekarang. Paham ya? Nah, terus jadwalnya kapan? Jadwalnya tinggal dilihat aja ya. Di sini sampai latihan pendaftaran sampai tanggal 18 ya. Nanti teman-teman bisa disiapkan untuk tahap 1 ya, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Silahkan teman-teman mana yang memenuhi kriteria atau yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti jadwal pendaftarannya. Dan ini wajib kalian untuk melakukan pendaftaran. Ya, jadi yang sudah latihan pendaftaran tidak boleh kalau tidak melakukan pendaftaran yang asli. Ya, karena data latihan pendaftaran ini akan otomatis dihapus oleh sistem. Paham ya? Oke, yang pertanyaan berikutnya, apakah bisa? Ini banyak sekali yang menanyakan apakah bisa hari ini latihan pendaftaran untuk SMA ya, dan besok latihan lagi untuk SMK. Ya, mungkin dia akan mencoba daftar di SMA dan juga SMK. Nah, jawabannya boleh ya, boleh atau bisa ya, silahkan. Dan itu lebih bagus ya. Jadi kalau menurut saya itu lebih bagus. Jadi seandainya nanti tidak diterima di SMA ya, misalkan tidak diterima di SMA, nah ini bisa daftar di SMK. Kalian sudah paham ya, mana jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Dan juga tentunya kalian sudah bisa ya memilih jurusan baik itu di dalam zona maupun di luar zona. Paham teman-teman ya? Yang terakhir, nah ini apakah rekomendasi sekolah terdekat dengan kita itu wajib untuk dipilih ya. Jadi ketika kalian melakukan pendaftaran itu ada sekolah-sekolah terdekat dengan kalian. Nah, ini jawabannya tidak ya, jadi tidak harus dipilih. Tetapi jika dipilih pun ya sebaiknya ya tidak apa-apa, misalkan dipilih memang itu sekolah terdekat kalian. Tetapi perlu kalian pahami ya, jadi sebaiknya jika ikut di jalur zonasi ya, gunakan rekomendasi sekolah yang terdekat dengan Anda ya. Kalau misalkan teman-teman ikut jalur zonasi ya, tentunya di mana ada rekomendasi sekolah terdekat ya, ini ada sekolah terdekat berdasarkan jarak ya, tentunya ini lebih baik kalian menggunakan ini. Atau mungkin ada yang lebih dekat lagi ya, teman-teman boleh ya, silahkan. Ini untuk rekomendasi sekolah terdekat ini bisa dipakai dan juga bisa tidak ya, jadinya tergantung dari kalian sendiri. Paham ya? Nah, ini juga ya untuk SMA ini ada tentunya di saat pilihan satu pun di situ sudah diberikan rekomendasi ini loh sekolah-sekolah yang terdekat dengan kalian. Paham ya? Nah, tentunya di jalur zonasi itu ada jarak terjauh yang diterima ya. Tentunya semakin jauh kalian ya, tentunya bisa saja peluang untuk diterima juga kecil ya, seperti itu. Nah, terus kita ingatkan kembali ya, jangan lupa di dalam PPDB Jatim nanti ada 5 tahap ya, dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan juga tahap 5 ya. Jangan sampai terlewatkan, karena kalau kalian terlewatkan otomatis kalian tidak bisa mengikuti pendaftaran. Paham ya? Silahkan dicek ini untuk jadwalnya. Ada tahap 1 ya, ada pra pendaftaran, ada tahap 2 ya, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan juga tahap 5. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat informasi ini.
Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan cara melihat peluang diterima di jalur yonasi. Nanti insya Allah kita akan bahas terkait dengan pagu dan bagaimana peluang kalian nanti untuk diterima di jalur yonasi. Oke teman-teman, cukup sekian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.